Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara. Mari siapkan hati kita. Saya sedang mencerikan khotbah tentang hal kerajaan surga. Kita buka Matius pasal 18. Matius 18 kita akan melihat di ayat yang ke-23. Matius 18 kita akan membaca ayat yang ke-23 terlebih dahulu. Bersama saya, 3, 1, ya. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Perhitungan dengan hamba-hambanya dalam bentuk apa? Kita agak sulit mengertinya dalam ayat ini dan ayat-ayat di bawahnya. Tapi kalau Bapak Ibu melihat terjemahan lain, ada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari paling tepat. Karena terjemahannya berkata begini, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak menyelesaikan hutang-hutang dengan hamba-hambanya. Jadi konteks cerita ini, Yesus sedang ngomong kerajaan surga diparalelkan, diseumpamakan dengan raja yang mau menyelesaikan hutang piutang dengan hamba-hambanya. Hamba-hambanya di sini saudara, Bapak Ibu jangan pahami sebagai budak raja tersebut. Sebab dalam konteks perbudakan, tidak mungkin seorang budak punya hutang sama tuannya. Gak mungkin itu. Dan gak mungkin ada budak yang mau berhutang sama tuannya. Sebab hidupnya saja milik tuannya, maka buat apa dia berhutang? Dan apa urgensinya si tuannya, pemilik hidupnya memberikan piutang kepada budak ini? Maka hamba-hambanya di sini tentu adalah orang-orang terdekat yang dimiliki raja. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Raja yang sedang menyelesaikan hutang piutang dengan orang-orang terdekatnya. Kita baca lanjut ayat 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, setelah ia mau menyelesaikan hutang piutang itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Saya pernah khotbah ini 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu soal perumpamaan tentang talenta. Hal kerajaan surga seumpama talenta itu. Talenta saudara itu nilai yang tak ternilai, nilai yang besar sekali. Kalau kau masih ingat, kalau kau lihat di kamus Alkitab kita, 1 talenta itu adalah ukuran di zaman dulu. Kalau di 2019 1 talenta itu kurang lebih memiliki ukuran 34 kg. 34 kg itu seumpama 2 galon aqua. Karena 1 galon itu beratnya 19 liter. 2 galon aqua itu kurang lebih ya 34 kilo kalau dibuat kilo saudara. Berarti kurang lebih 1 talenta itu. So ukuran yang berat. 34 kg itu berat saudara. Saya punya anjing namanya Stanford. Waktu saya beli beratnya cuma beberapa kilo saja. Saya beli ke Lembang, saya tenteng begini bisa. Hari ini beratnya udah 32, 33. Tuh, ngangkat aja udah susah saudara. Anjing saya itu. Ya. 34 kilogram. Kemudian kalau kita lihat kamus 1 talenta juga bukan saja 34 kilo ukuran 2019. Tapi seukuran 6.000 dinar. Saya sudah pernah jelaskan itu, ya. 6.000 dinar saudara, itu besar sekali nilainya. Karena orang zaman dulu bekerja sehari, menurut Matius 20, itu diberi upah 1 dinar.
Berarti kalau orang mau dapat uang kurang lebih 6.000 dinar, kurang lebih dia harus bekerja selama 6.000 hari. Itu pun 6.000 hari kerja, apa yang didapatnya pulang sebanyak 1 dinar itu tidak boleh dibelanjakan. Ya, kalau saya hitung-hitung saudara. Misalnya ya, 1 tahun itu ada 365 hari kan. Terus 1 bulan itu ada 30 hari kan. Kalau saya pukul rata saja, 1 bulan itu hari kerja efektif tuh 25 hari. 25 hari kali 12. Ya. Maka kalau saya hitung-hitungin tahun, 6.000 dinar, itu orang harus bekerja kurang lebih 20 tahun masa kerja. 20 tahun masa kerja. 34 kilo itu kalau misalnya saya bikin gram, berarti 34.000 gram. Kalau itu bentuknya emas, 1 gram itu kurang lebih 740.000 sekarang ini. Pukul ratalah 700.000. 34.000 dikali 700.000 itu nilainya kurang lebih 24 M. Jadi saya mau kasih tahu nih, 1 talenta itu kalau dibentukkan rupiah dalam bentuk emas, itu sama dengan 24 miliar. Kalau diukurkan dengan masa kerja agar orang bisa dapat 1 talenta di 2019, kurang lebih orang itu harus bekerja selama 20 tahun. Itu baru 1 talenta. Sedangkan hamba ini, Alkitab katakan berhutang berapa? 10.000 talenta. Lo bayangin aja tuh. Berarti tinggal dikali aja. Kalau 1 talenta ukuran 2019 adalah 24 M, berarti kalau 10.000 talenta 24 miliar rupiah dikali 10.000 kurang lebih berapa? 240 triliun saudara. Nggak tahu pemilik Jarum orang terkaya di Indonesia tuh berapa asetnya? Ya, berapa? 550 T. Bayangin orang terkaya di Indonesia saja asetnya, maafkan saya ngomong kata cuma ya, 540 T. Ini raja punya piutang baru ke 1 orang loh saudara. Itu kurang lebih 240 T. Berarti kayanya raja ini besar sekali saudara. Itu kalau dibuat rupiah. Kalau 1 talenta kurang lebih orang bekerja 20 tahun. Kalau 10.000 talenta berarti tinggal 20 tahun dikaliin 10.000. Berarti orang bisa punya 1 talenta kalau orang itu bekerja sepanjang 200.000 tahun. Gak mungkin kan saudara? Manusia tertua di Alkitab aja, Metusala umurnya berapa? 969. Ya, orang kalau mau kumpulin duit sebanyak 10.000 talenta, orang itu harus punya jam kerja kurang lebih 200.000 tahun. Makanya saya bilang tadi saudara, ini gak mungkin budak. Sebab kalau ada budak berhutang sama raja sejumlah ini, maka yang pinter adalah budaknya, yang oon adalah rajanya. Kok bisa? Budak gimana bisa bayar? Wong budak itu gak mungkin punya gaji saudara. Maka saya berandai-andai nih, pakai imajinasi saya aja. Ini utangnya besar nih. Berarti orang yang berhutang sama raja ini siapa kira-kira? Orang kepercayaan raja. Siapa itu? Saya ngebayangin aja, Perdana Menteri pasti. Kalau nggak Perdana Menteri, Menteri Keuangan pasti. Maksud saya orang yang dipercaya sama raja, sehingga raja itu nggak hitung-hitungan ketika orang ini mau meminjam asetnya untuk diolah seperti itu. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ini jumlah yang sangat besar. Hutangnya kurang lebih 240 triliun rupiah di 2019 ini. Lanjut, ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-25. Bersama saya. 3, 1 ya. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Sekali lagi ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berhutang sama raja itu bukan budak. Ya, sebab kalau budak nggak mungkin punya aset. Orang ini orang merdeka tadinya, tangan kanan raja, orang kepercayaan raja. Sehingga raja tuh nggak hitung-hitungan ketika orang ini minjam uangnya. Kenapa? Ya gue percaya sama dia lah.
Tapi sampai satu titik raja ini mau mengadakan perhitungan. Mau menghitung utang piutangnya. Maka orang yang paling banyak berhutang sama raja inilah yang pertama kali muncul. Hutangmu berapa? 240 triliun. Tentu gak bisa bayar lah saudara. Bahkan saya berani yakin tuh. Meskipun aset pemilik Jarum itu 500 sekian triliun. Tapi kalau dia harus bayar hari ini 240 triliun, dia juga gak mampu saudara. Benar gak? Karena 500 triliun itu adalah bentuknya aset. Sekarang aja orang punya rumah 5, ya, total asetnya itu misalnya 10T begitu. Dia butuh uang cepat minggu ini misalnya 1T. Itu susah itu menjual 10 aset itu meskipun rumah itu di daerah strategis dan harganya tinggi. Kenapa? Perekonomian lagi lesu. Jadi tentu orang ini gak bisa bayar. Alkitab mengatakan dia gak sanggup bayar. Karena gak sanggup bayar, maka raja bilang jual orang ini. Kenapa dijual? Karena raja berpikir ini harganya mahal. Ya, saya bilang kan, budak itu properti paling mahal. Ya, tapi ini orang merdeka, Perdana Menteri ini. Jadi kalau Perdana Menteri ini dijual sama raja di pasar budak, lo pakai imajinasi deh. Ini orang yang bersih banget. Bapak Ibu pernah ketemu orang kaya nggak? Ya. Pemilik Jarum kan lagi viral tuh ya. Orang kaya tapi low profile. Makannya di warung-warung, bener kan ya? Di post gitu kan dia lagi makan soto di wilayah kota Semarang gitu ya. Terus viral gitu ya. Nggak kayak orang-orang baru kaya, belagu-belagu makannya di restoran. Ini orang terkaya di dunia makannya di warung. Oh iya, makannya di warung. Tapi lo pernah salaman sama dia nggak? Guru berani yakin ya. Pas lo salaman sama dia, itu tangannya lembut banget. Pasti deh. Saya kenal sama orang yang punya sebuah institusi keuangan non-bank di Indonesia. Cukup dekat saya dengan dia. Ya, orangnya low profile, sederhana banget. Orang tua, ngomongnya lembut. Ya. Tapi salaman sama dia. Ini laki-laki nih, orang tua nih. Saya nggak pernah salaman sama perempuan-perempuan di The Way. Ya, yang tangan telapaknya ya, itu lebih lembut daripada orang kaya ini. Saya baru pertama kali itu aja ini tangannya kayak tangan apa ya, lembut banget. Baru akhirnya saya tanya, selidik punya selidik. Iyalah, meskipun bapak itu sederhana pak, tapi selalu nemenin istrinya ke salon 2 minggu sekali. Maafkan saya, seminggu 2 kali. Ya, salon orang kaya tentu bukan salon kayak saudara di pasar 8 begitu kan. Nggak mungkin lah ya. Salon-salon yang paling high class begitu, manikur, pedikur. Memang kulitnya licin, bersih. Umurnya sudah hampir 80 tahun. Tapi lebih licin daripada perempuan-perempuan yang saya kenal di The Way ini. Halo, sorry aja deh. Siapa yang cantik Hon? Mungkin Hona sekarang paling muda, paling cantik, atau Bu Ayu gitu ya, paling kecil, paling cantik. Tapi sorry ya, geradakan kulit lo dibandingin orang kaya ini. Apalagi pekerja-pekerja keras perempuan-perempuan di sini. Kayak Bu Yani, wah, kayak Foni, wah. Kuli aja kalah serem kali ya. Karena emang bekerja keras. Ya. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi kalau Perdana Menteri ini saudara, itu dijual, Perdana Menteri kan pasti namanya orang terkenal ya. Dia pasti punya gaya hidup yang lifestyle-nya tinggi. Licin ini, dijual sama raja, dijualnya ke pasar budak. Tentu orang-orang kaya pengen beli dia. Kenapa? Kalau Perdana Menteri jadi budaknya saya, orang kaya ini, maka harga diri saya naiknya luar biasa. Kenapa? Seno punya budak yang mantan Perdana Menteri. Aduh saudara. Ya, makanya raja ini berkata, jual dia, jual istrinya, jual anak-anaknya. Karena mereka semuanya adalah orang-orang papan atas. Kelas atas, harganya mahal. Mungkin tidak bisa melunasi, tapi paling tidak raja tidak rugi banyak dari hasil penjualan ini. Berikut juga semua asetnya dijual. Berarti bagi si Perdana Menteri ini, masa depannya sudah gak ada. Kiamat hari itu untuk dia. Maka karena dia tahu ini kiamat, dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Ini cerita lu pasti udah pernah baca nih. Ya. Tapi lu baca itu begitu aja gitu. Itu berkali-kali saya bilang sama saudara. Ya.
Kalau baca Alkitab tuh gak perlu belajar teologi tinggi-tinggi sebenarnya. Ya, cuma kalau lo baca tuh lo pakai imajinasi lo ini nih. Ini pakai nih. Gak mungkin Perdana Menteri sama Raja itu bahkan sujud, saudara. Meskipun strata sosialnya, statusnya di bawah raja, nggak mungkin Perdana Menteri itu sampai glesok begitu di hadapan raja. Kenapa? Dia pejabat orang kedua di kerajaan itu. Raja pun tidak pernah berpikir Perdana Menteri atau Menteri Keuangan adalah orang yang mau sujud sama dia seperti orang kebanyakan. Kalau orang kebanyakan bisa sujud sambil sujud benar-benar, kalau Perdana Menteri paling cuma membungkukkan badan saja dan raja merasa oke. Tapi kalau orang biasa hanya membungkukkan badan saya, raja bisa tersinggung. Maka si Perdana Menteri atau Menteri Keuangan, orang terdekat raja yang punya hutang besar ini, merasa kiamat menimpa dia. Maka apa yang dia kerjakan? Ayat berikutnya. Ayat 26. Perhatikan baik-baik. Respon orang ini apa? Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Saya selidiki ya, di dunia perjanjian lama. Meskipun banyak orang-orang atau bangsa kafir di luar sana. Ya. Tapi menyembah raja itu bukan habit atau bukan kebiasaan orang-orang di Timur Tengah. Orang Timur Tengah itu menyembah hanya dewa. Atau kalau itu raja, raja yang dianggap adalah keturunan dewa. Firaun itu mungkin disembah sama raja-raja, sama masyarakatnya, sama rakyatnya. Kenapa? Dalam budaya Mesir, Firaun itu adalah anak dewa, keturunan dewa. Tapi kalau budaya-budaya tertentu mengangkat raja, maafkan saya, seperti orang Israel. Orang Israel raja pertamanya siapa? Ini nggak tahu, Saul kan? Nggak mungkin Bapak Ibu, orang-orang yang kenal Saul sebelum jadi raja, ketika Saul jadi raja itu menyembah, benar-benar menyembah seperti itu. Apalagi mereka punya budaya, jangan menyembah manusia. Sembahlah Tuhan, sebab aku adalah Allah yang pencemburu. Maka nggak mungkin orang Israel itu menyembah Saul, bahkan Daud, seperti yang dikatakan Alkitab ini. Sebab dalam bahasa Yunaninya, menyembahnya itu proskuneo, benar-benar menselonjor. Badan itu rata dengan tanah, saudara. Itulah proskuneo, penyembahan menurut bahasa asli Yunani. Itu gak mungkin dikerjakan, saudara. Tapi karena orang ini merasa kiamat, dia mau dijual, istrinya mau dijual, bahkan anak-anaknya yang dia mimpikan akan membuat dia bahagia di masa putih rambutnya juga mau dijual, asetnya mau dijual, ini kiamat. Maka dia gak ada lain, dia benar-benar merendahkan diri, sesuatu yang gak pernah dia kerjakan sebelumnya. Meskipun dia sehari-hari bertemu dengan raja, dia menyembah serendah-rendahnya. Sambil apa? Ayat 26-nya. Sambil katanya begini. Sabarlah dahulu. Segala hutangku akan kulunaskan. Kalimatnya begini dalam bahasa Indonesia. Tapi jangan lo bacanya flat begitu kalau baca begini. Banyak orang kalau baca Alkitab kan gini kan. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Kalau begitu, saudara, lu aja punya utang sama gue 1 juta gitu ya. Tapi kalau nada lu begini, kagak akan lah. Udah gue ampunin, gak gitu. Pasti memelas. Kalimatnya pasti lebih dramatisir daripada ini. Sabarlah dahulu Tuhanku. Dia sambil selonjoran begitu loh. Mukanya nyentuh ke tanah. Sabar dulu Tuhanku. Mungkin sambil dia nangis. Karena masa depannya benar-benar hancur. Dia pagi mau ketemu raja, masih berpikir, masih bisa melihat matahari, indahnya rembulan. Tapi ketika raja bilang jual dia, jual istrinya, jual anaknya, habis masa depannya. Maka kalimat yang keluar, kalimat yang benar-benar dari hati. Ampuni Tuhanku. Meskipun dia tahu dia gak bisa bayar utangnya, tapi dia ngomong, Tuhanku aku janji. Aku mau nyicil utangku itu. Aku mau sungguh-sungguh bayar, tapi jangan jual aku. Jangan jual istriku, meskipun dia udah begitu bentuknya, tapi istriku. Jangan jual anak-anakku juga Tuhanku. Tolong. Mungkin nada-nada seperti itu. Akhirnya raja ini kalau kita baca ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Biar bagaimanapun orang ini, saya percaya orang terdekatnya raja.
Kalau Bapak Ibu punya sahabat, Bapak Ibu pernah dekat dengan orang. Orang itu melukai hatimu sekalipun. Kau marah sama dia, kau kesel sama dia. Tapi karena pernah dekat, kau gak akan bisa marah seperti kau marah kepada orang lain. Percayalah, saya sudah pernah mengalami itu. Nangkep saudara ya? Kau kesel sama orang itu, tapi karena pernah dekat, pernah punya masa lalu, pernah punya memori sama orang ini. Gak mungkin kau marah ke orang itu sama dengan marah ke orang yang gak punya memori kita dengan dia di masa lalu. Gak mungkin saudara. Ya. Maka kayaknya tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga apa? Mujizat terjadi. Tadinya kiamat, ada mujizat. Mujizatnya gak nanggung-nanggung lagi. Rajanya gak bilang begini sama si orangnya ini. Oke deh, kupotong ya hutangmu ya. 25%, 50%. Enggak. Alkitab yang ngomong, karena belas kasihan akan hamba itu. Sehingga raja itu membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Hutangnya tadi kalau dirupiahkan 2019 berapa? 240 triliun. Lu punya utang 10 juta aja deh sama gua. Terus gue bilang, 10 juta udah deh lupain. Gue yakin ya, di depan gue mungkin lo biasa aja. Tapi pas gue udah balik badan lo, ya. Langsung makan McD, ya gak sih? Langsung beli Black Forest, ya. Pasti senengnya minta ampun, bayangin 10 juta yang harus lo bayar ke gue. Tiba-tiba gue bilang, udah lupain aja. Itu baru 10 juta. Yang pasti lo bisa bayar gitu. Ini 240 triliun saudara. Lo gak mungkin bisa bayar kan? Siapa di sini yang kalau punya utang 240 triliun, lo bisa bayar? Bahkan lo jual badan lo kepada banyak perempuan, banyak laki-laki hidung belang di luar sana. Gak mungkin ada yang mau bayar kan? Ada di sini harganya Pak Bimo. Sorry kalau lo melacurkan diri gitu, ada yang bayar lo 1 triliun. 10.000 juga kagak mau, jijik lah. Nangkep maksud gua? Halo? Loh ini kita kalau baca kitab tuh pakai imajinasi. Ini gak mungkin dia bisa bayar, terus dihapuskan hutangnya, dianggap gak ada hutangnya. Lo bisa ngebayangin dia keluar dari istana raja, habis menghadap raja, gimana sukacitanya dia? Luar biasa. Kalau dia punya handphone, dia langsung hubungi istrinya. Istriku masak yang enak ya. Pokoknya bikin pesta ya. Seluruh keluarga kita undang. Seluruh masyarakat sekitar kita undang. Pokoknya kita bikin pesta 7 hari 7 malam. Lu bayangin yang utang kita sama raja hampir sekitar 240 triliun. Diampuni. Udah kita buang aja 1 triliun. Udah kita pesta. Beli lembu-lembu yang besar itu. Beli kambing. Kalau sekarang beli babi putar. Biar orang-orang najis semuanya kena makan babi. Ya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Senang dia. Mukanya ceria. Wah. Gak tahu saudara pernah gak? Dalam satu hari dapat malapetaka, dapat penderitaan, dapat kesusahan. Gak lama tiba-tiba dapat kesukaan, dapat berkat. Ada gak yang begitu? Saya belum pernah. So saya gak bisa ngerasain. Habis misalnya saya dipecat gitu, terus tiba-tiba ada orang yang berkati saya dengan nilai yang besar, saya belum pernah ngalamin itu. Saya pernah difitnah sama orang, ditikam sama orang, tiba-tiba saya langsung diangkat sama orang gak lama setelah saya difitnah atau ditikam dari belakang oleh sahabat saya gak pernah. So saya gak bisa ngebayangin perasaan si orang ini. Saya hanya pakai imajinasi ya kira-kira gimana. Saya gak pernah ngalaminnya. Ada di sini yang pernah begitu? Yang ada ya, lo lagi seneng-seneng dapat malapetaka, ya kan? Dari muka-mukanya begitu kelihatan. Enggak, nangkep ya? Lo lagi seneng-seneng makan-makan, tiba-tiba dapat kabar nggak enak, itu biasanya kita begitu. Tapi lo lagi susah, lagi duka, dunia kayaknya runtuh, terus tiba-tiba kita ngeliat berkat luar biasa tercurah, hari itu juga kita rasakan, itu sulit sekali dibayangkan. Sulit sekali dibayangkan. Tapi saya ngebayanginnya saudara, orang ini sukacitanya luar biasa, senengnya luar biasa. Halo, apa yang terjadi kemudian saudara? Ayat yang ke-28. Sama-sama kita baca ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar mana? Keluar habis menghadap raja tadi. Ya. Ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang berapa? 100 dinar kepadanya. Ia menangkap,
mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Tiba-tiba dia habis dibebaskan dari 10.000 talenta. Dia dibebaskan hutangnya dari 240 triliun rupiah itu. Dia lagi senang-senang, lagi sukacita. Dia mungkin lagi hubungin istrinya, berusaha bikin pesta, nyambut dia, bikin ucapan syukur. Tiba-tiba ketemu temannya yang hutang 100 dinar. 100 dinar tuh besar loh Bapak Ibu. 100 dinar berarti orang kalau mau dapat 100 dinar, orang itu harus bekerja 100 hari. 100 hari itu berapa? 3 bulan kurang lebih. Bayangin orang kerja 3 bulan, duitnya nggak diapa-apain, dikumpulkan penuh, orang itu baru punya duit 100 dinar kurang lebih di 2019. Nilai yang besar. Kalau kita kerja hari ini UMR kurang lebih 3 juta, berarti 3 bulan 9 juta itu kita kumpulkan. 3 bulan kita dapat 9 juta tanpa sepeser pun kita ambil untuk keperluan kita. Kan nggak mungkin saudara. Kalau saudara bukan anak orang kaya, nggak punya simpenan di bank banyak, kalau kau terima gaji 3 juta, pasti yang kau simpan paling banyak cuma 20%-nya. Itu pun kalau kau benar-benar berhitung-hitung yang tepat. Karena kebutuhan banyak, listrik, makan, anak, sekolah. Benar nggak saudara? Apalagi Natal nih, gereja minta disumbang. Wadah, tambah rese lagi deh tuh. Ya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ini nilai yang besar. Tapi dibandingkan hutangnya yang 10.000 talenta. 100 banding 10.000. Berarti 1 banding berapa? 100 banding 10.000. Berarti 1 banding berapa? 100. 1 banding 100. Dia diampuni 10.000 talenta oleh Tuhannya. Temennya cuma punya utang 100 dinar. 10.000 talenta tadi. Kalau 1 talenta 6.000 dinar, berarti 10.000 talenta itu kurang lebih berapa? 60 juta dinar. Orang ini punya utang sama raja 60 juta dinar. Dibebaskan, terus ketemu temennya punya hutang sama dia cuma 100 dinar. Bayangin saudara, itu nggak selevel. 60 juta diampuni, ketemu orang utang sama dia 100 dinar, orang itu ditangkap, orang itu dicekik sama dia, bayar hutangmu. Ya, dan ini sering terjadi pada kita kebanyakan. Ya. Nanti saya jelaskan. Kemudian apa yang terjadi? Kawannya ini, yang punya hutang 100 dinar ini, coba baca ayat 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ini Matius ini pinter banget ini mempermainkan kata. Ya, kalau kita melihat tadi ya ayat yang ke-26, si hamba raja ini, Perdana Menteri tafsiran saya ini, punya hutang 10.000 talenta, dia nggak bisa bayar. Ketika rajanya bilang, jual dia, jual istrinya, jual anak-anaknya. Dia sujud menyembah raja itu dan berkata, sabar dahulu. Hutang-hutang itu akan kubayarkan padamu nanti. Tapi ketika dia diampuni hutangnya, ketemu sama orang yang hutang 100 dinar pada dia. Orang yang berhutang sama dia 100 dinar ini. Juga sikapnya persis sama dengan sikap dia ketika memohon pengampunan dari raja. Sama-sama sujudnya, sama-sama berkata, sabar dahulu. Sama-sama ngomong janji, hutangku itu akan kulunaskan. Persis, dalam bahasa Yunaninya persis, dalam bahasa Inggrisnya persis, terjemahan LAI juga persis. Mestinya kalau Cengli, dia juga bersikap kepada temannya yang hutang sama 100 dinar ini persis seperti raja yang memberikan belas kasihan kepada dia. Tapi enggak dikerjakan sama sekali sama orang ini. Padahal temannya itu melakukan persis yang dia lakukan belum beberapa lama ketika itu terjadi. Ini kan orang ini baru keluar, baru tinggalkan raja, baru di pelataran istana. Dia lagi senang ketemu temannya. Kenapa temannya ada di istana raja itu? Karena hari itu raja sedang mau menyelesaikan utang piutang dengan orang-orangnya. Maka giliran ngantri. Yang pertama tentu orang yang punya hutang besar, dirinya ini loh. Ketika dia diampuni, dia keluar istana, ada orang banyak. Teman-temannya juga, pegawai istana juga tentunya.
Dia lihat temennya, lu punya utang 100 dinar, sini loh, bayar nggak? Aduh, dicekik dia di depan orang banyak. Bayar hutangmu itu. Akhirnya temannya ini selonjoran, sembah dia, sujud dia. Ngomongnya persis sama dia. Tapi sikapnya dia beda dengan sikapnya raja. Coba kita baca ayat yang ke-30. Bersama saya, 3-1 ya. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Kawannya itu udah dicekik, Alkitab yang ngomong saudara ya. Kawannya itu sudah sembah dia, tapi dia tetap melemparkannya ke dalam penjara. Apakah temannya ini tidak ngomong sama dia, tolong dong, aku bayar deh 100 dinar. Kalau kau penjarakan aku, gimana istriku nanti? Gimana anak-anakku? Apakah nggak ngomong begitu? Pasti ngomong persis sama seperti yang saya dramatisir tadi dari orang ini ketika mohon belas kasihan pada raja itu. Persis. Jangan penjarakan aku. Tapi dia nggak peduli. Dan itu terjadi di pelataran istana raja tafsiran saya. Semua pegawai raja yang punya hutang sama raja lagi ngantri mau menghadap raja. Artinya si orang ini ketika mencekik kawannya, si orang ini ketika menyeret dan membuang temannya ke penjara, itu disaksikan oleh orang banyak yang sedang ngantri menghadap raja. Karena raja hari itu sedang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Apa yang terjadi? Ayat 31. Bersama saya. 3-1 ya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Hah? Itu membuktikan apa yang saya katakan tadi. Orang yang menyaksikan itu akhirnya menghadap raja. Mungkin dia juga memelas minta ampun sama raja. Raja karena belas kasihan diampuni semuanya. Ketika diampuni, orang ini bilang, raja, tadi orang sebelum saya, apakah raja memperlakukannya sama seperti saya? Tadi soalnya dia keluar dengan muka berseri-seri. Gak ada di Alkitab, cuma saya pakai imajinasi aja kan. Tapi teman saya itu yang tadi menghadap raja sebelum saya, itu ketemu teman kita juga. Utangnya 100 dinar, saya gak tahu raja. Tapi dia mencekik dan akhirnya melemparkan teman kita itu ke penjara. Raja dengar. Makanya saudara, jangan berpikir apa yang kita lakukan kepada orang lain itu tidak akan sampai kepada orang lain atau kepada Tuhan, kepada Raja kita. Tiada yang tak tersembunyi, tiada yang tersembunyi bagi Dia. Bahkan isi hatimu, degup jantungmu, Tuhan bisa tahu. Saya ngebayangin kalau penghakiman nanti tuh. Saudara aja kalau misalnya isi saya tuh kemarin jadi kelingkingnya patah itu, ya. Terus dibawa ke dokter tuh, deg-degan tuh. Ya. Pas gue ngomong, tadi operasi loh. Terus bawa ke Sinse, tadinya kan kita bawa ke Sinse kan. Ya. Sinse tuh ditarik loh yang. Lu kuat ya nanti ya, teriak ya. Pokoknya teriak aja udah sakit tuh, pasti sakit. Dia deg-degan, terus pas praktek Sinse tutup, gue yakin dia bersuka cita tuh. Kira tapi nggak lama, kenapa? Habis itu langsung bawa ke rumah sakit, deg-degan lagi dia. Dia baru mukanya tuh baru enak itu ketika lurus lagi, saudara. Ya, itu pun tangannya masih digips gitu kan, dia diperban begitu. Saya ngebayangin kalau hari penghakiman kita nanti. Bapak Ibu kalau hidup benar ya, kita tuh tidak dihakimi salah kita. Katakan dulu amin dong. Ya. Tapi kita dihakimi, dikasih reward. Bema itu bahasa Yunaninya adalah tempat di mana orang-orang yang habis lomba dikasih penghargaan. Bapak Ibu dan saya nanti ketika menghadap tahta Yesus di akhir zaman, Bapak Ibu tuh akan menghadap Yesus bukan diadili salah, karena di mata Tuhan kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Kalau Bapak Ibu hidup benar, beriman benar sampai akhir hidupmu, kau adalah orang benar. Kalau kau melakukan firman Tuhan dengan tepat, seperti Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya, maka kau tidak akan dianggap lagi salah. Maka kau akan dikasih hadiah, reward.
Bapak Ibu jangan pernah ngebayangin, enak ya kalau dikasih hadiah itu, nanti dulu loh. Silo, kemarin tuh. Di sekolahnya, ya. Di sekolahnya tuh gak dihakimi, gak dipanggil gitu. Yang nilainya dapat 5, A, B, C, gak gitu saudara. Yang dipanggil itu anak-anak yang berprestasi. Ya, yang dikasih reward sama sekolahnya. Saya nggak nemenin karena hari itu bersamaan dengan Sean juga bagi raport. Tapi pas saya turun dari tempat SMP ketemu mamanya Sylvie langsung ngomong gini, jangan marahin ya, Silo nggak dapat reward. Ya. Saya bisa ngebayangin anak saya tahu banget dia gimana. Dan bener ketika sampai rumah, tahu Silo tadi ngomong apa? Nggak apa-apa nggak dapat. Berarti kan dia deg-degan juga saudara. Ya, temennya dapat 1, Amir dapat 2 sertifikat gitu ya. Dia deg-degan juga berharap ketika hampir Rudi, aduh habis RS nih gitu ya. Tapi kok habis Samin ya Samuel ya SA kan Samuel mesti kan SE ya, SH Silo ya. Langsung ke Kubik, langsung ke Q gitu. S-nya hilang gitu kan. Wah tuh mukanya dia saya yakin, saya ngebayangin, gue tahu anak gue banget. Itu hancur benar-benar. So, kalau nanti kau dan aku ngantri menantikan apa penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita, lo jangan pikir lo gak deg-degan lo. Deg-degan lo. Terlebih kalau nama lo tuh dipanggil alfabet ya. Gue Paulus P. Sedangkan lo tuh Z. Zoro nama lo tuh ya. Lo lihat si Paulus ini dapat 10 mahkota. Ya, terus Paulus ini disambut sama Petrus, disambut sama orang-orang kudus. Si Paulus ini ketika dapat 10 mahkota, diarak-arak sorga malaikat Tuhan bersorak-sorai gitu. Terus giliran lo mikir, terlebih di belakang, di depan lo, di belakang gue, ya, yang namanya Rudolf itu, R, itu cuma dapat 1. Dan penghargaan yang diterima dia tidak seperti Paulus ini yang dapat 10. Lo deg-degan, gue berapa ya? Gue berapa ya? Yang saya mau katakan kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Dapat penghargaan juga membuat kita deg-degan. Akhirnya apa dalam peristiwa ini? Ketika terdengarlah bahwa hamba yang berhutang banyak yang diampuni itu membuat temannya dipenjara karena hutang 100 dinar. Sampai di telinga raja. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-32. Bersama saya yuk. 3, 1 ya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu itu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan semua hutangnya. Berapa hutangnya tadi? 240 triliun. Bisa dibayar nggak? Nggak mungkin bisa dibayar. Artinya algojo raja akan menghukum dia sampai akhir hidupnya. Karena nggak mungkin dia bisa bayar hutang sejumlah 240 triliun itu. Bapak Ibu ngebayangin nggak? Ini orang sudah diampuni. Bahasa gereja hari-hari ini, orang ini sudah terima kasih karunia Tuhan. Sudah diampuni loh saudara. Ketika dia memohon ampun sama raja, minta belas kasihan raja, raja hancur hatinya, dosanya, utangnya yang besar itu, 240 triliun, 10.000 talenta itu, diampuni. Sudah diampuni. Kalau itu bentuknya surat hutangnya sudah dirobek sama raja, dibuang ke tempat sampah, dianggap nggak ada lagi. Tapi ketika raja ini dengar, dia tidak mengampuni temannya, seperti dia telah diampuni raja. Orang ini udah keluar istana loh saudara, sudah on the way ke rumahnya, istrinya sudah pakai rok mini nyambut dia gitu. Nangkep gak saudara? Udah sukacita. Tiba-tiba dapat panggilan lagi. Tuhan, prajurit yang manggilnya Tuhan tentu. Karena dia mungkin Perdana Menteri. Tuhan dipanggil lagi sama raja.
Apakah dia berpikir rajanya mau jahat lagi? Enggak. Enggak mungkin. Uang sudah diampuni, surat utang dirobek. Maka ketika dia tahu raja manggil lagi, dia balik lagi ke istana dengan sukacita juga. Wah, jangan-jangan gue mau dikasih kepercayaan lagi, lebih lagi nih. Karena gue udah diampuni sama raja. Aku pasti akan diberikan tanggung jawab besar lagi. Ketika dia sampai, kalimat pertama raja itu apa? Hamba yang jahat. Kaget tentu dia, saudara. Dia gak menduga hal itu terjadi lagi sama dia. Lah, gimana sih? Tadi sudah diampuni, sekarang kenapa dimaki-maki lagi hamba yang jahat? Baru dia mengerti ketika raja selesaikan perkataannya. Hutangmu sudah kuampuni ketika kau memohon belas kasihan padaku. Mestinya kan kau juga mengampuni saudaramu itu, temanmu itu yang berhutang sama dengan dirimu. Tapi karena kau tidak mengampuni saudaramu, Algojo siksa dia sampai dia melunaskan hutangnya. Ini saya dapat nih berapa tahun lalu ya. Saya khotbah tentang doa Bapa Kami. Berarti kurang lebih 6 tahun, 7 tahun lalu. Saya masih di gereja lama. Saya khotbah seri doa Bapa Kami itu di sana. Ini orang sudah terima pengampunan. Yang sudah terima pengampunan dari Tuhan, katakan amin dan angkat tangan. Ya, udah diampuni kan? Udahlah, lo percaya kepada Yesus, dosa lo diampuni. Lo percaya sama Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil, Allah akan mengampuni dosa kita. Di mata Tuhan itu sudah putih, bening, bersih. Tapi jangan pernah berpikir, lah ini loh, saya khotbah ini tuh dalam konteks mengcounter hyper grace itu loh, saudara. Orang-orang yang mengatakan bahwa kalau kita sudah terima kasih karunia, maka kasih karunia itu tidak akan pernah berubah. Kalau Tuhan sudah ampuni kita, maka pengampunan Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Andai kata tidak ada cerita ini di Alkitab saya, maka saya akan mengkhotbahkan hal yang sama, saudara. Saya sudah khotbah hal kerajaan surga sama seperti ngomongin talenta, ngomongin ini lagi. Itu ternyata apa yang dipahami orang-orang bahwa kasih karunia itu tidak akan pernah berubah. Mentah, saudara, mentah. Karena yang khotbah ini, yang ngomong ini bukannya rasul. Kalau Petrus yang ngomong, mungkin saya bilang, Petrus mungkin kurang hikmat kali. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri loh, saudara. Tuhanmu sendiri loh yang ngomong. Terjemahan King James ini merah hurufnya. Dalam dunia teologi saya pernah punya dosen. Dia ngomong, kalau Yesus yang ngomong itu, meskipun di Alkitab ada omongan rasul, ada omongan nabi, tapi omongan Tuhan tuh hierarkinya, kuasanya lebih tinggi. Makanya dosen ini bilang, kalau ada seolah-olah dua perintah, yang satu perintah Tuhan, yang satu perintah rasul, itu agak bertolak belakang, maka utamakan perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu lebih kuasa, lebih tinggi, dan harus dihormati sungguh-sungguh dibandingkan perintah rasul. Saya tidak percaya itu, tapi ada orang yang berkata begitu. Ini perkataan Tuhan. Orang ini sudah diampuni, surat utangnya sudah dirobek, sudah dianggap lunas semuanya. Tapi gara-gara kesalahan kecil, dia tidak memperlakukan temannya sama seperti dia diperlakukan oleh Tuhannya, oleh rajanya, yakni mengampuni. Maka dia dipanggil lagi. Dia dimarahi sama raja itu. Dan akhirnya dilempar ke penghakiman. Dilempar ke penghakiman itu maksudnya apa? Maksudnya hutangnya yang 10.000 talenta, 240 triliun itu dibuat ada lagi. Pak, Bu, kalau kita bikin surat perjanjian, saya pihak satu, kau pihak kedua. Saya pihak pertama memberikan piutang kepada saudara di atas materai. Terus kita ketemu. Karena saya kasihan sama saudara gak bisa bayar hutang dan saya orang kaya raya. Utang saudara itu gak ada apa-apanya. Terus surat perjanjian itu saya robek. Terus saya buang ke tempat sampah. Sebulan berikutnya saya ngomong sama saudara, perjanjian kemarin itu yang gue robek, gue adain lagi ya. Kita bikin surat perjanjian lagi, kira-kira lu mau gak? Enggak. Terus kalau saya marah, lu kok gak mau sih? Kan itu kan kemarin gue yang robek.
Kok pasti nantang saya? Ya udah kita masuk ke hukum aja Pak. Laporin aja saya ke polisi Pak. Dan saya nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena surat perjanjian itu sudah saya robek. Maka di hadapan hukum saudara dianggap tidak berhutang sama saya. Benar ya? Problemnya yang merobek hutang itu bukan saya. Yang merobek hutang dalam konteks ini adalah raja. King is the law. Dalam konteks hierarki kerajaan, raja itu adalah hukum tertinggi. Raja mau ngomong apa, dia bantah, dia buatlah yang bertentangan. Saudara mau apa gitu? Raja tuh diktator. Raja itu pemegang kekuasaan tertinggi, bukan presiden. Presiden kita nggak bisa saudara. Presiden dibatasi oleh konstitusi, oleh MPR, oleh undang-undang dasar dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks kerajaan tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada raja. Raja bikin aturan hari ini. Semua laki-laki harus memberikan hidupnya untuk melayani raja di ladang-ladang raja. Terus tiba-tiba dia nggak tega. Besok dirubah lagi. Hanya laki-laki muda yang kerja di ladang-ladang raja. Yang tua tidak diwajibkan. Besoknya lagi dia kasihan lagi. Kalau laki-laki, apa untungnya buat gua? Gua rubah. Dibatalkan. Hanya perempuan-perempuan muda yang usia 20 tahun saja yang melayani ladang-ladang raja. Saudara mau apa? Kau mungkin hanya bisa ngetawain saya di belakang kalau itu rajanya saya. Tapi kok gak bisa apa-apa? Kau mungkin bilang, raja kok pelintat-pelintut. You know pelintat-pelintut? Itu bahasa Ibrani tingkat tinggi saudara. Raja kok dolak-dalik mulutnya ya. Raja kok gak konsisten. Saudara cuma bisa ngedumel, tapi gak bisa ngerubah saya. Wong saya adalah the law, saya adalah hukum itu. Maka raja itu bilang, kalau gitu tadi, yang kurobek itu kuadain lagi. Mungkin si Perdana Menteri ini bilang, loh kok begitu raja? Kok raja begitu kan sudah dihapuskan. Lu mau apa? Kalau saya raja, lu mau apa jadinya? Saya laporin ini sama hakim ya, sama jaksa ya, sama polisi ya. Ya udah panggil Kapolri sini. Kapolri menghadap raja. Dia ngadu, gini loh, raja udah ampuni saya tadi, tapi sekarang diadain lagi. Kapolrinya ngeliat saya gini. Terus saya cuma melihat, apa lo? Mau apa dia? Nangkep? Dipanggil lagi jaksa-jaksa banyak, lapor sama jaksa agung. Jaksa agung, tadi saya sudah diampuni itu tuh surat utang saya udah dirobek sama raja itu. Sekarang raja adain lagi. Jaksa agung lihat saya gini. Saya bilang, apa lo? Gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya apa? Orang ini hutangnya diadain lagi dan dia gak bisa bayar. Akhirnya apa? Akhirnya disisa oleh Algojo. Sampai Alkitab katakan dia melunaskan seluruh hutangnya yang impossible dia bayar itu. Akhirnya sampai matinya orang ini adalah orang hukuman. Kalimatnya bukan dilempar ke tempat retak gigi dan retak tangis. Tapi disiksa sama Algojo-Algojonya. Raja. Dan itu budaya zaman dulu. Orang kalau punya hutang sama raja tuh disiksa sama Algojo. Dicambuk. Algojo itu nggak kayak Yukio gitu, kecil. Ya, Yukio sekuat-kuatnya kalau nyambuk ya sakit sih. Algojo tuh bukan Pak Bimo juga, Pak Bimo gede doang bohong. Ya, mungkin Pak Felix kali yang fitness begitu kali. Yang kalau nyambuk, aduh, itu cambukannya langsung nembus ke tulang rusuk dan lain sebagainya. Halo? Kalimat ayat 35, perhatikan baik-baik. Maka Bapakku yang di surga. Ini ngomongin hal kerajaan surga loh. Dia ceritakan umpama seperti itu, kalimat terakhirnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Hari ini kau sudah putih di hadapan Tuhan. Dosa yang merah seperti kermizi ketika kau percaya Yesus dibuatnya putih seperti bulu domba dan seperti salju. Sejauh timur dari barat kau membuang dosaku. Dosa kita sudah dibuang ke tubir laut yang paling dalam. Tuhan gak ingat-ingat lagi. Itu akan terus terjadi
kalau di sepanjang sisa hidup kita, kita hidup dalam pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Tapi kalau ada momen dalam hidupmu, di sepanjang sisa hidupmu, kau terluka dengan orang yang menyakitimu, kau dendam, sakit hati kepada orang itu. Dengarkan saya, Yesusmu yang ngomong bukan Seno. Bapamu yang di surga juga akan memperlakukan demikian. Kalau kau ingat doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa artinya itu? Lo di sini semua sudah dengar khotbah saya tentang doa Bapa kami belum? Itu kalau ngomongin doa Bapa kami aja ya. Lo jangan minta ampun sama Tuhan kalau lo belum mengampuni orang lain. Ampuni kami sama seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita mau minta pengampunan sama Tuhan, terlebih dahulu kita mengampuni orang lain. Kalau kita sudah mengampuni orang lain, barulah minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Dan kalau Tuhan sudah mengampuni kita, kemudian kita tidak ampuni orang lain di kemudian hari, di masa depan kita. Maka apa yang sudah diampuni Tuhan di hari ini, itu tidak akan dipertahankan, artinya dosamu akan diadakan lagi. Karena doa Bapa kami memang mengajarkan itu. Kalau kita lihat ayat-ayat setelah doa Bapa kami. Di Matius 6 itu. Sama kalimatnya seperti ayat 35 ini. Kalau kau tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu di surga pun tidak akan mengampuni kamu. Jadi intinya saudara, supaya pengampunan dari Tuhan itu menjadi milik kita di sepanjang sisa hidup kita, syaratnya bukan rajin ke gereja. Syaratnya bukan baca Alkitab. Saya tidak bilang tidak penting ke gereja, saya tidak bilang tidak penting baca Alkitab, saya tidak bilang tidak penting berdoa, itu penting. Tapi kalau kau ke gereja rajin, kau melayani Tuhan, kau baca Alkitab, kau doa, tapi kau tidak mengampuni orang lain, maka dengarkan saya, apa yang lo kerjain di mimbar ini, apa yang lo kerjain dalam kehidupan beragamaimu itu enggak akan jadi apa-apa yang berarti dalam hidupmu. Kalau pengampunan Tuhan itu mau jadi milik kita sampai akhir kita nanti, maka harus ampuni orang lain. Pertanyaan saya, mengampuni orang lain itu gampang atau susah? Bye. Kok tahu kan lo habis diapain sama orang? Iya kan? Semuanya tahu kan? Kita keluarga kecil di sini. Bayu diapain kita langsung se-RW tahu. Ya. Kalau lo nikah sama sekarang ini, maka jadi saudara lo tuh nanti tuh. Nah gimana tuh? Gue tanya gimana, jangan ketawa-ketawa. Dengerin gue, lo gak mengampuni dia, gak bisa ngampuni dia, masih dendam, masih sakit hati, lo gak usah di sini, Lih. Percuma gue bilang. Lo cuma nyenengin gue doang, ih Bayu keren yang melayani ya, ih Bayu tulus ya, ih Bayu semangat ya. Tapi di mata Tuhan, lo gak diampuni. Jangan iya aja, beneran ini. Lo ini loh. Itu makanya ketika saya dapat ini 7 tahun lalu, saya bilang sama orang di mimbar gereja lama itu. Jadi Kristen tuh susah. Tuntutannya tinggi. Harus mengampuni orang lain. Dan dengerin gue aja bilang, gue mengampuni orang lain kalau dengan kuat gue sendiri, gak bisa men. Orang gue ditonjok, mata gue biru. Gue, bukan Bayu, gue. Ya, gimana gue bisa mengampuni coba? Bener gak? Gila, apalagi gue laki-laki bener kan? Kalau gue diem aja gimana? Kalau gue tonjok, gue mikir, kok gue balas yang jahat? Kata Tuhan, kalau tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ah, enggak lah, gue gak balas deh. Tapi gue masih dendam. Gue gak balas, tapi gue masih dendam. Masih sakit hati. Gak bisa ngampunin. Percuma, mendingan gue hajar aja orang itu. Nangkap gak?
Gue hajar orang itu, terus gue peluk dia, gue bilang, gue ampunin lo. Selesai. Mati gue masuk ke surga. Karena gue sudah mengampuni dia. Tapi kalau gue gak pukul dia, gue masih enak sama dia. Andai kata namanya David, gue setiap dengar berita, Presiden Jokowi mengangkat David Malangkai menjadi Menteri Kebudayaan. David, ini kurang ajar David tuh. Gue inget lagi tuh sama si David yang mukul gue itu. Masih kesel hati gue. Berarti gue belum mengampuni. Meskipun gue jadi pendeta, gue batisin 1000 orang, khotbah gue itu mengurapi banyak orang. Kalau gue tumpangi tangan, bukan saja orang yang jatuh, bangku juga jatuh, gereja juga runtuh. Karena urapan gue kenceng banget. Tapi kalau gue gak ngampuni dia, gak bisa. Kita habis diskusi kemarin di sini, ada Bu Iren, ada Bu Roli, ada Hona. Mana tuh Hona? Kenapa dia kabur? Oh, ke toilet. Saya ngomong, ya. Ada orang pernah nyakitin saya. Orang yang benar-benar saya angkat dia. Sampai sekarang dia tidak pernah minta maaf dengan apa yang dia perbuat pada saya. Saya bilang di kelas kemarin tuh, bisa baca Alkitab tiap hari Selasa sampai Jumat kita baca Alkitab doa. Saya sudah mengampuni orang itu. Benar-benar mengampuni orang itu. Tapi saya bilang begitu. Saya tidak akan dekat lagi sama dia. Saya masih ingat banget Bu Iren. Hah? Terus saya bilang begini. Loh, saya mengampuni orang itu. Tapi kan saya tahu dia karakternya seperti apa. Terlebih dia belum minta maaf sama saya. Padahal orang di sekitar saya tahu. Sen, lo tuh digituin. Sen, lo kok gimana sih Sen? Saya bilang udahlah. Berkat itu dari Tuhan. Kalau dia mau ambil dengan cara seperti itu ya biarin aja. Saya ngomong begitu. Saya udah mengampuni orang itu. Tapi kalau kemudian hari saya ada kesempatan pelayanan, terus butuh orang. Ada orang ini, ada orang lain. Ya saya milih orang lain dong. Apakah artinya saya tidak mengampuni orang itu? Lain lagi. Saya sudah mengampuni dia. Makanya sekarang ini kalau saudara pernah disakiti sama orang, ampuni orang itu. Tapi jangan dendam. Tapi bagi saya kalau saudara lihat orang itu belum berubah, terus kok deket lagi sama seperti sebelum kita punya masalah, lu bodoh. Nangkep gak? Kenapa? Lu masuk dalam jurang yang sama, udah tahu karakternya belum berubah, kok lu mau deket lagi sama dia? Emang ada Alkitab katakan kalau gak deket sama orang masuk neraka? Enggak dong. Kita tulus seperti merpati, cerdik seperti apa? Ular. Ya kalau gue rasa dia belum berubah. Kalau gue deket lagi sama dia, dia belum berubah, kan dia akan berulang lagi kejadiannya. Gue akhirnya masuk lagi, kesel lagi. Ya kalau kemarin gue bisa ngampuni, kalau besok gue gak bisa ngampuni gimana? Gue mati masuk neraka dong. Daripada begitu ya udah, gak usah deket sama dia lagi. Tapi gak dendam. Kalau ketemu sama dia gimana? Wah gue udah pernah ngopi-ngopi sama dia kok. Sekakak-cekik sama dia. Tapi untuk masuk dalam pelayanan bareng-bareng lagi, saya bilang kalau dia belum berubah, ngapain? Kayak kurang orang pelayanan aja. Makanya gue tuh telepon Pak Bimo. Pak Bimo dulu di hutan, lagi menginjili sama orang-orang hutan gitu. Saya bilang gue punya teman yang lebih bagus tapi pelayanan di hutan gitu kan. Udah gue bawa dia aja ke sini deh supaya jadi manusia lagi. Sekarang malah berewokan, malah kayak gorila saudara. Ampuni. Dari muka-mukanya ada masih simpan dendam. Mama mertua. Dulu Silvi tuh, sama nyokap gue Evi ya. Ya, ngomong aja nih. Nyokap gue tuh orang Jawa, dulu setahun kita di rumah nyokap. Selalu sarapan itu nyiapin makan nasi. Orang Jawa tuh kalau gak makan nasi kagak nampol. Ada nasi, ada telur, kadang-kadang ibu beli ke pasar pagi-pagi masakin ayam goreng. Tapi Silvi gak pernah nyentuh sarapannya. Gue gak tahu, nyokap gue kerja. Mungkin dapat laporan dari bokap kali ya. Itu kalau kamu masak pagi-pagi tuh gak usah masak lagi kali. Itu Silvi gak pernah makan tuh. Ya gue kesel dong akhirnya. Dapat informasi dari ibu. Sambil kalimatnya agak bergetar gitu. Ibu salah opo sih sama Silvi? Kenapa bu? Ibu masakin sarapan. Kalian masih tidur, ibu udah ke pasar. Ibu kerja jam 8, jam 9 selalu sudah ada sarapan di rumah. Terus gue inget, iya ya. Silvi kalau disiapin sarapan gak pernah makan. Dan gue marah sama dia dong.
lu tuh ya hargain ibu dong. Terus dia ngomong apa? Gue gimana dong? Gue tuh gak pernah sarapan nasi. Gue tuh makannya kalau sarapan tuh mie. Tanya Silvi tuh ke sarapan tuh kalau gak pernah makan besar gitu, maksudnya ada ayam, ada nasi, enggak, mie ayam. Dan gue orang Jawa, bagi gue makan mie ayam itu hanya selingan. Antara jam makan siang sampai jam makan malam, di sore-sore hujan kayak gini, makan mie ayam enak tuh. Tapi kalau makan mie ayam untuk sarapan, makan siang, makan malam, bagi gue orang aneh. Lah gue kawin sama orang aneh. Nangkep gak? Silvi ngomong begitu. Oh iya ya, gimana ya? Waduh, ribut tuh. Nyokap gue gak suka sama Silvi. Silvi juga, gue ngomong begitu mungkin kesel sama nyokap. Waduh, gue tuh di tengah-tengah ya. Satu nyokap gue, satu bini gue. Gue membelain nyokap gue, nanti bini gue gimana? Gue belain bini gue, ini nyokap gue sendiri. Kalau mau ngomong tuh gue stres tuh, makanya habis itu saya bilang, udah deh kita keluar dari rumah ibu. Maka tuh benar firman Tuhan katakan, laki-laki harus tinggalkan rumah bapak ibunya. Udah nekat aja tuh, beriman aja, dapat rumah di Alam Sutra. Sekarang gimana? Iya. Gue sekarang makan bakmi. Gue sampai ngomong sama semua orang yang bukan tinggal di Serpong, lo kalau suka bakmi, main ke Serpong, ngomong sama Seno ini. Bakmi apa sih yang Seno nggak tahu di Serpong ini? Gara-gara apa? Orang aneh ini. Sarapan bisa makan bakmi. Gue sekarang bisa makan sarapan bakmi, makan siang bakmi, makan malam bakmi. Bakmi itu bisa gue setarakan dengan nasi lo sekarang ini lo. Gara-gara Cina cacat ini. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Sekarang Silvi sama nyokap oke. Nyokap sama Silvi oke. Semoga dalam hatinya benar-benar oke. Biasanya mertua laki-laki perempuan sama menantu perempuan tuh begitu. Udah lo punya mertua kan? Yang gimana tuh? Ya lo masih punya mertua kan? Gimana tuh? Hon? Wih, nyokapnya Dimas kan bawel, gue tahu. Lo pikir gue nggak tahu? Lo nggak pernah cerita, gue tahu lah. Gue ketemu sekali dua kali udah tahu karakternya nyokapnya Dimas. Gue kan orang berhikmat lah. Pertama orang tua, ya stylenya gue tahu. Kayak nyokap gue bener lah pokoknya lah. Sabda tuh keluar dari kata-kata dia harus diturutin. Gimana? Ya. Bu Ayu masih punya mertua? Puji Tuhan jauh ya. Puji Tuhan jauh. Karawaci satu di sono. Di Sulawesi sana. Coba kalau deket. Nah tuh Bu Imel tuh cengir dia. Mana Popo? Udah pulang. Masih simpen dendam gak? Lo masih simpen dendam gak sama gue? Masalah tuh pasti gak bisa ditolak lah. Gue sama Dimas masih asik nih. Karena baru berapa bulan kita ketemu deket. Apalagi dia bikin aransemen musik gue jadi keren. Wah lagi deket gue, lagi seneng. Tapi ntar mas, ini gue gak bernubuat ntar. Setahun lagi. Ya. Orang yang ninggalin saya itu kan semuanya deket-deket dulu sama saya. Mana ada orang yang keluar dari the way itu yang gak deket sama saya. Deket semua sama saya. Sangat deket. Ntar kalau ada masalah kita berdua, loh tadinya jauh, gak ada masalah lah. Deket jadi masalah lah, bener gak? Deket semakin jadi masalah lah. Nempel, gesekannya kenceng. Ketika itu terjadi, bisa gak kita mengampuni? Problemnya kalau kau gak mengampuni, masalahnya bukan buat orang itu. Lo gak mengampuni gue, masalahnya bukan ke gue. Gue paling masalahnya jadi, kenapa ya Dimas ya? Kok berubah ya? Kok gak nyaman lagi ya? Paling gue cuma begitu. Dampak paling signifikan pada dirimu yang tidak mengampuni orang. Masalahnya dampaknya bukan cuma di bumi, tapi pada keselamatanmu. Sebab Bapamu di surga tidak akan mengampuni kamu ketika kau tidak mengampuni orang lain. Hari ini yang masih punya masalah belum mengampuni orang lain, jangan pulang dari tempat ini sebelum doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni dia. Kalau kau bisa hubungi dia malam hari ini, ambil teleponmu, ambil WhatsAppmu, sekedar ngomong doang. Gue minta maaf ya. Ampunin gue ya, maafin gue ya. Kalau orang itu bilang, hah dasar lo,
Masalah kita udah 5 tahun baru minta maaf sekarang. Nggak ada lah. Nggak usah dipikirin. Orang itu nggak mengampuni kita, orang urus. Yang penting di mata Tuhan, lu udah ampuni dia. Lo mati, lo diampuni Tuhan, masuk ke surga. Orang itu Kristen, tapi nggak mengampuni kita, dia tidak akan masuk ke surga. Sekarang hidupmu mau bawa kemana? Hal kerajaan surga seumpama ini. Jadilah orang Kristen yang hidup dalam pengampunan senantiasa. Sampai kapan? Sampai mati. Semoga memahami. Tundukkan kepala kita, doa.